Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matiz zahirah wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, yang sedang kurang sehat disehatkan Allah, yang sedang membutuhkan sesuatu diberikan apa yang dibutuhkannya oleh Allah, yang sedang dalam permasalahan Allah berikan jalan keluar terbaik dari permasalahannya. Dan semoga dirinya menjadi orang yang bertakwa, anak-anak keturunannya pun menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga dengan bersyukur kepada Allah itu kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah Ta'ala selalu limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang selalu dipandang dengan pandangan kasih sayang dari Allah. Sampai kita di halaman 19 ya. Sampai yang mana? Wahayat, itu betul, wahayataka. Qala al-Hakim. Oh itu. Bil Farisiyah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Qala berkata, Al-Hakimu orang bijak. Bil Farisiyati di Persia. Ini bahasa Persia, jadi kami bacakan saja, nggak usah diartiin ya. Nanti ada artinya apa maksudnya, karena pakai bahasa Persia. Bikaudiki bazi bijawani mata baybaro satta khodaroki birositi. Nggak tahu kan artinya? Nggak tahu karena bahasa Persia. Ya sekedar pengetahuan, begitulah bahasa Persia. Nah ini artinya, yaitu artinya, idza kunta ketika engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah limpahkan rezeki lahiriah batiniah yang melimpah, berkah halal thayyibah. Amin. Yang mengaminkan juga ya Allah. Idza kunta, apa artinya? Ketika engkau, sobiyan anak-anak. Idza kunta ketika engkau, sobiyan anak-anak, tal'abu engkau main,
tal'abu engkau main. Ma'as sibyani bersama anak-anak. Wa idza kunta, dan ketika engkau syaban muda, syaban muda, masa muda, syaban muda. Ghafalta engkau lupa, billahwi dengan main dan senda gurau. Billahwi dengan main dan senda gurau. Lahu, lahwun itu main-main, senda gurau bercanda. Billahwi dengan senda gurau dan main-main. Wa idza kunta, dan ketika engkau syaikhan, tua. Jadi yang disebut syekh itu artinya orang tua. Syaikhan, tua. Sirta, engkau menjadi. Sirta, engkau menjadi. Dha'ifan, lemah. Dha'ifan, lemah. Famata, maka kapan. Famata, maka kapan. Ta'malu, engkau beramal. Lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Famata, maka kapan. Ta'malu, engkau beramal. Lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. 2 baris lagi boleh. Yakni, yaitu. La taqdiru, la taqdiru, engkau tidak mampu. Engkau tidak mampu. Ta'budallaha ta'ala, ta'budallaha ta'ala, untuk beribadah kepada Allah ta'ala. Ta'budallaha ta'ala, untuk beribadah kepada Allah ta'ala. Ba'da, setelah. Mautika, matimu. Wa innama, dan hanya saja. Wa innama, dan hanya saja. Taqdiru, taqdiru, engkau mampu. Alal ijtihadi, alal ijtihadi, bersungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh, fi hali, pada keadaan, hayatika, hidupmu, watasta'iddu, dan engkau bersiap-siap, liqudumi, untuk berjumpa, liqudumi, untuk berjumpa, malakal mauti, malaikat maut, malakal mauti, malaikat maut, wa tadhkuruhu, dan mengingatnya, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, hu kembali kepada malakal maut, malaikat maut. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, ianya itu malaikat maut. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, laisa bighafilin, tidak lupa, laisa bighafilin, tidak lupa, angka padamu. Malaikat maut nggak pernah lupa sama kita. Angka padamu. Kita baca bahasa Arabnya saja, langsung dari Qalal Hakim, kemudian yakni. Bahasa Persianya nggak usah dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal hakimu bil farisiyati, yakni idza kunta sabiyan tal'abu ma'as sibyani, wa idza kunta syaban ghafalta bil lahwi, wa idza kunta syaikhan sirta dha'ifan, famata ta'malu lillahi ta'ala, yakni la taqdiru an ta'budallaha ta'ala ba'da mautika, wa innama taqdiru alal ijtihadi fi hali hayatika, wa tasta'iddu liqudumi malakil mauti, wa fi kulli waqtin, fa innahu laisa bighafilin anka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang disayang Allah, pada pembahasan kali ini kita melanjutkan mengenai hidup sebelum mati. Artinya mempergunakan sebaik-baiknya masa hidup kita itu sebelum datang kematian pada diri kita. Ada seorang bijak dari daerah Persia, seorang hukama
yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan namanya siapa. Ya. Beliau itu berkata bahwa yang artinya idza kunta sabiyan tal'abu ma'as-sibyan. Waktu kecil kamu main sama anak-anak kecil. Ketika sudah muda, udah remaja, kalian lupa dengan selalu bersenda gurau dan main-main juga. Dan ketika kalian sudah tua, maka lemahlah diri kalian. Kemudian, kapan kalian beramal untuk Allah Ta'alanya? Masih kecil main-main sama anak kecil. Udah muda, remaja, main-main juga, bercanda-canda, senda gurau. Ya, udah tua, udah lemah, lalu kapan? Waktu untuk Allahnya kapan? Beribadah kepada Allahnya kapan? Mendekat kepada Allahnya kapan? Ya. Maka jangan sia-siakan detik demi detik, waktu demi waktu. Kita di dunia cuma sebentar. Ya. Kemudian artinya juga la taqdiru an ta'budallaha ta'ala ba'da mautik. Kalau udah mati ya nggak mampu lagi kita untuk beribadah kepada Allah, karena sudah terputus. Sudah terputus masanya, nggak bisa lagi. Orang sudah meninggal dunia, yang diharapkan ditunggu-tunggu cuma dari 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3. Kalau mati anak keturunan Adam, kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ya, maka terputus semua amal-amalnya, udah nggak bisa beramal lagi. Illa min 3, kecuali dari 3 amal ini akan terus mengalir. Ya, apa saja? Yang pertama, sodakotin jariyatin, yang selalu bersodakoh. Sodakohnya itu, yang jariyah itu, dia akan terus menerus mengalir pahalanya. Misal, ibu-ibu ngasih makanan sama ulama, ngirimin makanan buat ulama ke abah misalnya. Ulama abah kan, kalau Adi sih belum, nggak tahu deh, Adi mah masih banyak dosa. Ngasih makanan ke abah, makanannya dimakan sama abah, menjadi daging, menjadi darah, menjadi tenaga. Abahnya ibadah, ibu-ibu meninggal dunia, abahnya masih ibadah, ngalir terus. Selama masih menjadi tenaga dalam tubuh abah, abahnya melakukan ibadah-ibadah, pahalanya yang nerima siapa? Ibu yang sodakoh jariyah. Ibu-ibu ngasih makan sama kucing. Selama kucing itu hidup, dia terus-menerus bertasbih kepada Allah. Ya, bertahlil, bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, berhauqalah kepada Allah. Kucing itu nggak pernah kurang dari sehari semalam 1000 kali dia mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 1000 kali tiap hari. Ibu yang ngasih makan sehingga menjadi tenaga untuk itu kucing yang sedang bertasbih. Dia kucing itu tidak pernah kurang sehari semalam bersolawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali. Pahalanya buat siapa? Buat ibu yang ngasih makan. Bu, ibu nyumbang ke musola, ke masjid, infak ke masjid, infak ke musola. Selama uang itu untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masjid, untuk apa yang dilakukan umat Rasulullah SAW, selama itu pula ngalir pahalanya, walaupun kitanya udah mati. Ya, enak enggak? Masya Allah. Ini yang pertama diharapkan orang-orang mati itu sodakoh jariyahnya. Maka sungguh sangat rugi kalau orang sholat itu, Bu, iblisnya cuma 1 yang ngegodain, setannya itu cuma 1. Kalau orang mau pergi haji, pergi umroh, yang ngegodain 1. Tapi kalau mau sodakoh 70 setannya. Halo, dikerubutin. Sehingga jangan sampai dia itu bersodakoh.
Tapi kalau ibu-ibu tetap ditakdirkan Allah bersedekah, artinya ibu-ibu itu termasuk kekasih Allah. Karena kekasih Allah itu salah satu sifatnya adalah sakho, artinya dermawan. Paham ya? Jadi harta kita tuh, kita hidup di dunia punya harta itu ya untuk bersedekah, bukan untuk foya-foya. Karena di dunia cuma sebentar, Bu. Coba, masih kerasa, masih ingat nggak dulu masih anak-anak? Sekarang sudah tua. Waktu itu masih kuat ngeletukin apa itu namanya es batu tuh. Makanin es batu kerau. Iya. Sekarang aduh, senat-senut giginya udah mulai pada meninggalkan mulut. Halo? Betul? Iya. Maka kayaknya cepat banget waktunya. Nah, nanti ketika sudah meninggal dunia baru kelihatan sodako jariah itu. Ya, dan itu sangat kita perlukan. Nah, harta yang nanti kekal abadi adalah harta-harta yang disodakohkan. Insya itu namanya hartanya manfaat, berkah. Mudah-mudahan harta kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah mati karena nggak bisa beramal lagi, apa yang ditunggu? Hah? Oh iya, itu yang ketiga. Yang kedua, halo, ilmu yang bermanfaat. Betul. Yang ketiga tadi betul kata ibu. Apa? Doanya anak soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa diri kita dan selain diri kita mendekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu namanya manfaat. Semua disebut manfaat ketika sesuatu itu membawa kita bertakwa kepada Allah. Semua bisa dibilang bermanfaat ketika sesuatu itu membawa kita lebih dicintai Allah, dekat dengan Allah. Ya. Tapi semua disebut mudarat, semua disebut bencana ketika sesuatu itu menjauhkan kita dari Allah. Paham ya? Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita amalkan dan kita memberitahukan kepada orang lain, sedekah ilmu kepada orang lain, dan orang lain yang kita kasih tahu itu juga mengamalkannya. Walaupun alif bata. Jadi saran kami kalau punya anak, punya cucu, kita yang ngajarin Fatihahnya. Kita yang ngajarin bismillahnya minimal. Baca Qur'annya apanya serahkan pada guru yang lain silakan. Yang paling penting bismillahnya sama al-fatihahnya kita yang ngajarin. Jadi sebelum dia belajar kemana-mana dihafalin dulu tuh. Mulai dari kecil udah bisa bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari kecil sudah bisa al-fatihah. Karena intinya Al-Qur'an. Nanti setiap kali anak itu baca bismillahirrahmanirrahim nyampe pahalanya ke kita. Bu, kita ngajarin alif bata. Alif itu satu huruf dalam Al-Quran. Yang kalau orang membaca Al-Quran pahalanya satu huruf itu adalah 10 di hadapan Allah. Beda dengan Muharram. Kalau orang baca Quran di Muharram 70.000 satu hurufnya. Jadi rugi enggak kalau hari ini nggak baca Quran? Satu huruf. Kita baca cuma begini, Bu. Yasin. Iya-nya 70.000. Sinnya 70.000. Berapa jadi? 1.400.000. Apa berapa? 14 juta. Segitu dah pokoknya. Matematika saya lemah, maaf ya. Cuma baca Yasin. Segitu doang. Apalagi bacanya banyak Al-Quran. Nah di hari-hari biasa pahala itu satu huruf adalah 10 kebaikan untuknya, pahala dari Allah. 10 kesalahannya dihapus oleh Allah. Ya, 10 tingkatan derajatnya itu dinaikkan oleh Allah sehingga lebih dekat kepada Allah.
Ini cuma satu huruf. Kalau kita ajarin itu anak kecil alif bata, sampai dia tahu oh, ini huruf alif, ini huruf ba, sampai dia meninggal kalau dia baca Quran, setiap huruf alif yang dibacanya nyampe ke kita pahalanya. Kalau dia bacanya di hari-hari biasa, 10 dosa kita dihapus, 10 kebaikan buat kita, 10 derajat kita mendekat kepada Allah. Walaupun kitanya sudah mati. Kalau dia bacanya di Muharram, oh berapa banyak. Udah gitu dianya hafal Quran lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka jangan remehkan orang-orang yang kiai-kiai di kampung, ustaz-ustazah di kampung yang ngajarin alif bata. Itu pahalanya banyak banget di hadapan Allah. Mudah-mudahan pada ikhlas ngajarin, insya Allah. Ilmu yang manfaat, dikasih tahu, diamalin sama orang lain, dikasih tahu lagi, diamalin lagi sama orang lain. Padahal kita cuma ngasih tahu doang. Bu, pahala sedekah itu salah satunya adalah memadamkan murka Allah. Kalau Allah itu murka kepada hambanya karena banyak maksiat, banyak dosanya, kalau dia bersodakoh, ini lagi sodakoh ilmu nih, ya ngasih tahu orang lain, bersodakoh aja bu, nanti insya Allah Allahnya nggak marah. Ya. Salah satu juga hikmah bersodakoh itu terhindar dari bala bencana. Tidak mungkin itu bersamaan dalam satu hari yang sama, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara sodakoh dengan musibah, nggak mungkin. Jadi kalau tiap hari sodakoh, insya Allah nggak dapat musibah. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya yang ikhlas, insya kita ngasih tahu itu. Kemudian orang melakukannya, dia tergerak hatinya, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersodakoh, pahala aja dapat kita juga. Ya, nggak berkurang sedikit pun. Masya Allah. Kita cuma ngasih tahu doang, haji tuh, umroh tuh wajib. Ayo pada pergi haji, pada pergi umroh. Ya, bu, kalau kita megang 5 begini kan enak ya. Bener nggak? Rukun Islam ada. Yang terakhir nih haji nih, dilepas karena nggak mampu, belum berangkat haji, nggak apa-apa dah. Ya, yang ini apa? Zakat, bener. Nggak mampu, orang nggak mampu zakat, nggak bayar zakat, masih bisa dipegang. Nah sekarang apa? Puasa, nggak mampu, orang lagi sakit puasa nggak mampu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah nggak sholat, nggak bakalan bisa dipegang. Syahadat dan sholat, ini 2. Hati-hati ya. Kita ngasih tahu orang, sholat. Orang yang ninggalin sholat dengan sengaja, maka dia sudah mengumumkan kekafirannya di hadapan Allah secara nyata. Na'udzubillahi min. Jangan tinggalin sholat. Dia sholat, cuma gara-gara kita kasih tahu begitu. Kita sodakoh ilmu, sodakoh informasi kepadanya. Itu sholat amalan dia itu nyampe ke kita. Ingat dulu ibu kita tuh sebelum dia meninggal wasiatnya sholat nak. Sampai akhirnya saya sholat, takut ninggalin sholat. Ya, itu terus menerus tuh pahalanya. Setiap dia ingat ucapan kita ngasih tahu jangan ninggalin sholat, itu pahalanya nyampe terus walaupun kitanya sudah mati. Atau kepada orang lain kita sedekah ilmunya. Ya, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat semua, insyaallah. Ya, yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan dirinya. Anaknya anak soleh ngedoain terus. Saya tanya sekarang ibu-ibu udah 1000 kali belum hari ini ngedoain orang tua? Pelit namanya. Halo? Dari tadi bangun tidur sampai sekarang udah 1000 kali belum ngedoain orang tua. Sekarang ditanya 100 deh 100. Oh, belum juga 70 deh 70. Belum juga 70. Halo? Kata Imam Sirri As-Sakti, orang yang termasuk golongan orang durhaka kepada orang tua kalau seorang anak itu kurang setiap hari mendoakan orang tuanya 70 kali. Bu,
Kalau kita kurang mendoakan orang tua kita sehari 70 kali, masih termasuk golongan anak durhaka. Kebalikannya, kalau kita punya anak kita dalam sehari semalam kurang didoakan 70 kali, maka kita termasuk orang tua durhaka. Jadi hati-hati. Kata anaknya, saya nggak pernah didoain. Kenapa kamu masuk neraka? Saya nggak pernah dikasih tahu suruh ngaji. Saya nggak pernah diingetin buat sholat sama orang tua saya. Saya didoain juga enggak. Halo? Maka 70 kah? Bu, khususnya bagi diri kami, ayo kita bareng-bareng. Jangan sampai kurang sehari semalam 70 kali mendoakan orang tua kita. Aduh, diurusin dari kecil. Masa iya cuma ngedoain 70 kali? Bu, 70 kali itu sebentar. Sebentar. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Yang ke-70, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak ada 5 menit. 70 kali tuh. Nah, sekarang nonton drakor berapa lama? Nonton insert berapa lama? Nonton gosip itu ya. Ghibah namimah, iya. Betul. Udah enggak sekarang, alhamdulillah. Ya nonton juga nggak apa-apa. Tapi hati-hati kalau nonton, doain orang itu. Ya Allah, berikan hidayah pada kami, hidayah pada dirinya. Ya, insya. Tapi abong amat kayaknya kagak dah. Kalau nonton malah iya gitu kan ya. Oh iya emang dia begitu tuh, gitu. Malah ikutan ghibah juga. Nauzubillahi min. Maka hati-hati, didik anak-anak kita dengan keagamaan, cara mendekat kepada Allah, jangan cuma dunia saja, Bu. Karena nanti ketika kita sudah mati, nggak ditanya IPK anaknya berapa, nggak ditanya. Anaknya ranking berapa, nggak ditanya. Tapi mana doa anakmu untukmu? Ketika kita sudah meninggal dunia, masuk ke alam barzah, baru itu malaikat Zabaniyah mau memukulkan palunya, ya, gadanya kepada kita. Tahu-tahu anak kita baca, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Nggak jadi. Nggak jadi, Bu. Pengen gak punya anak yang soleh? Doain. Jangan males. Sehari berapa kali? 70 kali. Sebentar Kak, sebentar sama dengan ngedoain orang tua. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina. Ya, Allahumma barik lana fi auladina. Yang ke-70, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Enggak ada 5 menit. Tapi sudah dicatat di hadapan Allah sebagai anak yang berbakti terhadap Allah, dicatat di hadapan Allah sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap amanah dari Allah berupa anak. Tuh. Nah ini kita nggak tahu kapan kita mati nih. Terus masih mau berangan-angan, panjang angan-angan kalau kita tuh sholat maghrib ntar bukan sholat maghrib yang terakhir. Masih kita ngerasa kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib yang lainnya. Belum tentu. Bisa jadi sholat maghrib nanti yang itu sholat maghrib yang terakhir. Atau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah sholatmu itu seperti halnya sholat kamu terakhir kali. Jadi kita harus yang terbaik ketika melaksanakan ibadah sholat. Dan artinya juga, jangan panjang angan-angan. Masih ngerasa hidup 100 tahun lagi, jangan. Karena kematian itu tidak tergantung dengan kesolihan. Kematian itu tidak tergantung dengan harta. Tidak tergantung dengan kecerdasan. Kematian itu adalah bagaimana, kapan Allah perintahkan malaikat maut, malaikat Israel untuk mencabut, dia akan cabut. Dia kan orang soleh, nggak ada urusan orang kata Allah disuruh cabut. Paham ya? Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan merasa hidupnya masih lama. Apa yang karena sakit langsung mati? Enggak, belum tentu. Bisa jadi yang sakit malah jadi sembuh, yang sehat malah jadi mati. Banyak enggak? Banyak. Gara-gara keselak doang, biji kedong-dong mati. Halo?
Ekstrim kalau biji kedong-dong mah ya. Nggak usah keselak air, salah napas, masuk airnya salah. Air minum, enggak makanan. Keselak air. Gara-gara tidurnya mangap, kena angin tidur. Mati dia. Halo, naudzubillahimin. Jadi jangan berangan-angan. Kapanpun berpotensi dia mati cepat. Ya. Apalagi kita nih. Ya Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Kemudian kalau sudah mati sih kamu nggak mampu berbuat apa-apa, kata orang yang bijaksana tadi. Dan hanya saja kau mampu melakukan ibadah-ibadah sungguh-sungguh itu ketika kamu keadaannya masih hidup. Maka sekarang nih, mumpung masih hidup, tasta'iddu liqudumi malakil maut. Ayo siap-siap ketemu sama malaikat maut. Karena malaikat maut sehari semalam 70 kali berada satu jengkal di depan wajah kita. Malaikat Israel tubuh bolak-balik sehari berapa kali? 70 kali sejengkal di wajah kita. Kalau itu hidung yang paling panjang pada diri ibu ketika wajahnya paling panjang adalah hidung, ukur sejengkal. Nih di sini malaikat Israel. Lihat udah waktunya belum? Lihat udah waktunya belum? Kalau yang panjangnya bibir, ukur dari bibir. Di situ siapa? Malaikat Israel. Kan ada yang panjangnya. Kalau yang panjangnya adalah matanya karena alis mata apa namanya itu? Bulu matanya adalah anti badai. Ukur dari situ. Disitulah malaikat Israel. Sehari bolak-balik ngeliatin kapan kita mati. Ya Allah. Dan ingat-ingat kalau malaikat itu dia bisa datang sewaktu-waktu, maka ingat terus. Sewaktu-waktu kita ini akan dipanggil Allah. Ingat sama Allah, ingat sama malaikat yang mencabut nyawa. Ya, malaikatnya Allah. Dia kapanpun disuruh Allah, dia akan cabut nyawa kita. Nggak pakai urusan, kamu mau sedekah, kamu mau apa, kamu mau iman, kamu mau nggak iman. Ya, nggak urusan, dicabut. Karena fa innahu laisa bighafilin anka. Karena malaikat maut itu mustahil lupa sama kita. Lupa dicabut nyawanya hari ini, udah besok aja dah, gitu. Enggak bakalan lupa malaikat maut itu. Ya, kalau kita seringkali lupa, ngerasanya duit saya masih banyak di ATM, kan begitu. Halo, anak saya masih pada kecil-kecil. Saya masih banyak nih hartanya, belum dihabisin buat ini, belum jalan-jalan ke sono, belum jalan-jalan ke sini. Halo? Apa ada urusannya dengan harta begitu? Nggak ada. Kalau sudah memang detiknya itu nafas terakhir bagimu, udah nggak ada urusan lagi dengan hartamu masih banyak apa masih sedikit. Jadi buat apa ngumpulin harta banyak-banyak kalau kitanya nggak sebarkan untuk kebaikan. Insya didik anak dengan pendidikan agama, ajari anak membaca Al-Quran, ajari anak akhlak yang baik. Insya Allah. Kalau sudah sedekahkan kepada orang tua, sedekahkan kepada yang membutuhkan. Ya, apalagi nih bulan-bulan Muharram, di mana orang yang melakukan pertolongan karena Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Insya Allah. Ibu-ibu yang disayang Allah. Kullu nafsin dha'iqatul, surah Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang punya napas pasti mati. Setiap diri itu pasti mati. Setiap yang ada jiwanya itu pasti mati. Allah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat Allah itu siapa yang amalannya terbaik, bukan siapa yang anaknya itu menjadi anak yang berhasil, duitnya banyak, siapa yang hartanya paling banyak. Enggak, bukan itu yang dilihat. Tapi yang dinilai Allah, amalan terbaikmu apa di hadapan Allah. Sudah punya
Apa bekal apa untuk berjumpa Allah melalui kematian. La ilaha illallah. Maka ini ada satu sholawat yang insya Allah kalau niatnya, ingat niatnya ya, niatnya menjalankan perintah Allah, mengagungkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat ini lillahi ta'ala. Niatnya menjalankan perintah Allah, mengagungkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat ini lillahi ta'ala. Ini udah dipotong-potong tadi. Mudah-mudahan cukup, insya Allah cukup. Dibagi-bagi. Kalau kurang masih ada tapi belum dipotong-potong. Apa? Silakan Ibu. Enggak ada waktunya. Boleh baca aja baca. Ya, tapi jangan niat baca Quran. Jangan diucapin, di hati aja. Iya, jangan dilafazkan. Karena lahiriah kita itu lagi kotor. Iya, kalau hati sih tempatnya suci. Jadi yang berdoa hatinya membaca Rabbil firli wali walidayya di hati aja, nggak usah diucapin, ya. Boleh setiap saat, boleh. Kapan saja waktunya boleh. Iya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Iya, silakan Ibu. Betul. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau husnul khotimah, husnul artinya baik, khotimah akhirnya, ya. Artinya akhir kehidupannya dalam keadaan baik di hadapan Allah. Maksudnya husnul khotimah akhirnya baik di hadapan Allah itu bagaimana? Dia dalam keadaan Islam, dia dalam keadaan beriman, dia dalam keadaan ihsan di hadapan Allah. Ini namanya husnul khotimah. Ya, dalam keadaan baik di hadapan Allah. Kalau mati syahid, mati karena sedang berjuang di jalan Allah. Ibu-ibu ini lagi menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu berjuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang mati lagi nuntut ilmu namanya mati syahid. Nah, semua yang disebut syuhada bukan cuma orang yang berperang di jalan Allah, dia ikut perang secara fisikal, bukan, tapi memerangi hawa nafsunya itu jauh lebih utama. Halo? Ya. Jadi kita memerangi hawa nafsu kita dengan ilmu-ilmunya Allah, dengan cara ikut ta'lim, mengaji, ya, sehingga dapat memerangi hawa nafsu dalam diri kita. Nah, itu perang juga namanya. Ketika mati, matinya mati syahid. Jadi mati syahid itu mati dalam keadaan, mati syahid itu mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Kalau mati husnul khotimah, matinya dalam keadaan Islam, iman, ihsan, atau salah satunya. Ya. Baik. Iya.
nggak ada. Iya. Kalau yang mati syahid sudah pasti husnul khotimah, tapi yang husnul khotimah belum tentu berderajat syahid. Setiap yang syahid pasti husnul khotimah. Setiap yang husnul khotimah belum tentu berderajat syahid. Bagus sekali. Jadi nyambung pertanyaannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga. Di sini kita bicarakan tentang masuk surga. Katanya begini Pak Ustadz, yang saya dengar nih, kalau mati dalam keadaan husnul khotimah belum tentu masuk surga. Kalau dalam mati syahid sudah pasti masuk surga. Saya bilang begini Pak Ustadz, kalau kita masuk surga itu kan haknya Allah ya. Betul. Bukan kita, ayo kita mati syahid supaya masuk surga, enggak gitu kan. Betul. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi husnul khotimah au su'ul khotimah itu hanya hak prerogatif Allah. Haknya Allah. Ya. Boleh dan diperintah itu minta husnul khotimah. Dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta husnul khotimah. Diajarkan oleh para alim ulama untuk minta husnul khotimah. Dalam hadis yang sahih, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar matinya husnul khotimah. Apa doa yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Itu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahih derajatnya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i meriwayatkan semua. Ya. Allahumma ja'al khaira umri, Allahumma ja'al khaira umri, pakai ain, umri akhirahu. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah. Ini artinya ya. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku, sebaik-baik umurku adalah pada akhirnya. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhirnya. Ini doa husnul khotimah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dari ulama sering kita baca, tapi dari baginda Rasul jarang yang baca. Dari ulama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah, tapi doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini malah nggak dibaca. Ayo dibaca. Insya Allah. Allahumma ja'al. Nah, diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Lagi. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Amin ya rabbal. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada akhirnya. Ya. Itu doa husnul khotimah. Untung ditanyain sama ibu tentang husnul khotimah. Untung nanyanya berkaitan sama semua. Jadi haditsnya keluar. Alhamdulillah. Terima kasih ya, jazakumullah khairan jazak. Niat baca salawat ini tadi apa? Niatnya menjalankan perintah Allah, mengagungkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan sholawat ini lillahi ta'ala. Nah, hikmahnya apa membaca sholawat ini dengan niat tadi? Insya Allah di dunia dimuliakan, diagungkan Allah, di alam barzah, di kuburan dimuliakan, diagungkan Allah, di akhirat dimuliakan, diagungkan Allah. Kalau di dunia diagungkan Allah, dimuliakan Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menghinakannya karena Allah yang agungkan. Ya. Dia tidak akan terhina hidup di dunia. Tapi kalau dia itu diagungkannya sama manusia, bisa terhina di mata Allah. Maka kita pengennya agung di hadapan Allah, mulia di sisi Allah. Kita pengennya itu. Paham ya? Minimal dibaca sehari 3 kali ya. Berapa? 3 kali. Kalau Bu Nyai sudah tahu nadanya. Halo? Di-share Ustaz ke grup. Oh, udah semua berarti. Udah tahu semua berarti. Alhamdulillah. Coba sudah bisa belum? Belum. Oh gitu. Siapa vokalisnya? Yang lain kagak ada apa? Ayo coba punyai gimana? Masih lupa? Masih lupa apa belum tahu? Tapi udah di-share semuanya ya? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi karamillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu nadanya ya. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi karamillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau udah di-share ada yang bisa nyetel sekarang, coba. Mana bisa nggak di-share? Nggak bisa. Oh itu Bu Haji Iyang bisa. Mbak Iyang bisa, coba. Biar nanti bareng-bareng ya. Bacanya bareng-bareng sama dengan apa yang disetel dari itu HP. Nah ini bareng-bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya tuh bisa ya. Kalau udah di-share di grup nanti di nadanya diikutin, disetel sambil diikutin. Insya Allah hafal ya. Udah, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Iyang. Ya.
Iya, udah di-share katanya udah belum? Oh, udah katanya Bu. Udah tinggal dibuka ya, insya Allah. Ini sholawat namanya sholawat karomillah. Sholawat apa? Karomillah. Orang yang baca sholawat ini insya Allah menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah, baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Semoga kita semua dosanya diampuni oleh Allah. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam mati syahid, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah kita semua. Mudah-mudahan semua berjumpa yang berkati yang berada. Amin.